Halo para pejuang skripsi yang saat ini sudah mau kerja, udah fresh graduate, selamat ya. Yang udah ngikutin tips-tips saya sekarang, di video ini saya ingin sampaikan skill set apa ya yang perlu kamu kuasai gitu ya, agar kamu bisa semakin sukses dalam pekerjaan kamu. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Nah, sekarang saya mau bahas terkait dengan problem solving. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah. Ini penting sekali. Leader kamu, baik itu di level supervisor kah, atau ya di atasnya, ataukah intinya satu level di atas kamu lah misalnya ya. Atau kalau kamu diajak meetingnya satu level di atas kamu, ya kamu harus ikutin. Nah, kamu bisa kasih pemecahan-pemecahan masalah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan. Pertama start dari situ dulu. Karena kamu ini kan awal ya, staff awal baru masuk gitu ya, di entry level. Kamu beresin kerjaan operasional yang benar-benar kamu ditugaskan. Nah, setelah itu yang ditugaskan itu kamu kuasai. Kamu benar-benar ya bisa menyelesaikan dalam waktu cepat gitu ya. Kamu menemukan resources yang membuat kamu kerja bisa efektif, efisien gitu ya. Nah, jadi kalau ada masalah, nah ini, atau pertama gini, untuk problem solving, pertama kali yang harus kamu ketahui, identifikasi adalah kamu memahami cara mengidentifikasi masalahnya, ya kan? Gimana kamu mau menjadi problem solver, gimana kamu mau memecahkan masalah, kalau misalnya kamu nggak tahu masalahnya itu apa gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting banget ya. Jadi dalam pekerjaan kamu, tapi itu startnya tadi, dari kerjaan sehari-hari aja. Ada hal yang operasional tadi, kalau ada macet, sesuatu yang macet di mana gitu, kamu bisa mengidentifikasi, oh ini masalahnya. Misalnya kenapa dengan cara yang sudah digariskan, sudah diperintahkan, sudah diarahkan, itu kemarin baik-baik aja, atau selama berapa minggu ini, berapa bulan ini, ya itu baik-baik aja, tapi kok mulai kemarin atau mulai hari ini kok kayak ada yang stuck gitu ya, kok kayaknya nggak lancar, kenapa nih? Di mana nggak lancarnya gitu ya? Jadi start dari rutin kamu, kerjaan sehari-hari kamu, job description yang kamu dilakukan ya, yang kamu mendapatkan tugas itulah, yang leader memerintahkan kamu intinya ya. Nah, terus kemudian di situ kamu lihat flow-nya gimana ya, prosesnya seperti apa ya, input, proses outputnya bagaimana gitu, kira-kira begitu. Nah, di mana kira-kira kamu ada identifikasi dan masalah itu, stucknya di mana. Nah, lalu di situ kamu identifikasi, nah kamu cari apa nih akar permasalahannya. Nah, ketika mencari akar permasalahannya, bisa dia dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalnya kamu tanya-tanya senior kamu, tanya teman-teman kamu, kolega kamu ya, atau di unit yang lain ya kan, atau mungkin juga dapat minta arahan dari leaders kamu, tapi kemudian kamu dapat hints ya, terus kamu diminta eksekusi untuk mencari solusinya ya, mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, itu ya, tanya berdasarkan histori seperti apa. Nah, terus yang kedua caranya adalah mencari solusi adalah kamu juga manfaatkan ya internet, manfaatkan googling ya, manfaatkan ChatGPT, nggak apa-apa ya. Dalam bekerja itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menggunakan artificial intelligence yang bisa membantu. Karena apa? Ya mereka ini adalah large language model gitu ya, yang bisa membantu ya menganalisis gitu ya, asalkan kita kasih inputan yang bagus dari begitu banyak informasi ya, big data yang luar biasa, dan asalkan prompt yang kita perintahkan itu bisa cocok ya. Nah, itu nanti bisa come up dengan solusi. Jadi tidak harus dari pemikiran kamu sendiri, tapi yang penting ada kreativitas bahwa kamu ingin memecahkan masalah, bisa mengidentifikasi berdasarkan pengalaman masa lalu, terus kamu pakai bantuan ChatGPT, bantuan di googling, di internet, ada kreativitas di situ, ada inisiatif di situ. Kemudian kamu tuliskan atau kamu paparkan baik dalam bentuk skema atau dalam bentuk tulisan ya, singkat-singkat saja. Leader itu nggak punya banyak waktu bikin, wah ini masalahnya gini, kamu kasih berlembar-lembar, nggak, kasih selembar aja ya, selembar juga poin-poin aja seperti ini, masalahnya apa ya, kamu mengidentifikasi root masalahnya, root of problem ya kan, root cause of the problem itu gitu, apa ini akar permasalahannya, terus ini solusi yang ditawarkan, kalau solusi ini dilakukan dampaknya apa. Nah, penting ya, identifikasi masalahnya apa, deskripsi singkat, kemudian kamu akar masalahnya apa, terus kamu kasih solusinya, kalau solusinya seperti ini, outputnya apa, dampaknya apa gitu ya, terhadap kinerja dari perusahaan kamu atau dari unit kamu. Nah, ini penting sekali. Dengan proses seperti ini ya, nanti kamu harus laporkan kepada leaders kamu ya, apakah ini bisa kita eksekusi ya. Karena dalam tataran kamu harus cek ya, nanti berpikir mana di tahapan operasional yang bisa saya putuskan sendiri ya, kalau itu terkait dengan operasional biasanya. Tapi kalau hal sifatnya sudah lebih ada unsur strategisnya, kamu tetap harus minta arahan, karena yang punya otoritas itu adalah leader kamu atau pimpinan kamu, baik yang satu level atau bahkan kalau 2 level di atas kamu ya. Nah, nanti kita bicara lah soal authority, soal kewenangan ya, agar kamu sukses dalam bekerja gitu ya. Oke, gimana?
ada komentar atau ada usulan mau bahas apa, tulis di kolom komentar sini ya kan. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan share kepada teman-teman ya, yang pasti insya Allah bisa mendapatkan manfaat. Sukses buat kamu semua di dunia kerja.